Perkenalkan, nama saya Marlin Ave Sorongan, NIM 19061009, kelas A, semester 2, program studi keperawatan, mata kuliah kewarganegaraan. Tema yang akan saya paparkan dalam video ini ialah Demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembahasan tentang peranan negara dan masyarakat tidak dapat dilepaskan dari telaah tentang demokrasi, dikarenakan karena dua hal. Pertama, hampir semua negara dunia telah menjadikan demokrasi sebagai asasnya yang fundamental. Telah ditunjukkan oleh hasil studi UNESCO pada awal tahun 1950-an. Kedua, demokrasi sebagai asas kenegaraan secara esensial telah memberikan arah bagi masyarakat untuk menyelenggarakan negara. Secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos atau kratein yang berarti kekuasaan. Konsep demokrasi berarti rakyat berkuasa. Ada pula definisi lain, yaitu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pandangan demokrasi sebagaimana terkandung dalam Start Fundamental Norms, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terutama dalam alinea keempat sebagai berikut. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembentukan negara Indonesia berdasarkan Pancasila sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki tujuan utama, yaitu mensejahterakan rakyat. Jadi, demokrasi dalam pengertian ini adalah merupakan suatu sarana untuk mewujudkan tujuan negara. Bapak Insinyur Soekarno mengingatkan bahwa demokrasi pada hakikatnya adalah pemerintahan rakyat yang memberi hak kepada semua rakyat untuk ikut memerintah. Namun dalam praktiknya bisa jadi bukan demokrasi untuk rakyat, melainkan rakyat diperuntukkan untuk demokrasi. Adapun sosiodemokrasi adalah demokrasi yang memperjuangkan keadilan sosial, yang tidak hanya mempedulikan hak-hak sipil dan politik, melainkan juga hak ekonomi. Oleh karena itu, di sebelah demokrasi politik harus pula berlaku demokrasi ekonomi. Dalam demokrasi politik, salah satu isu penting yang perlu dikedepankan adalah soal bagaimana pemerintahan dalam satu negara dijalankan. Salah satu proses penting dalam demokrasi menurut Bapak Bung Hatta adalah soal prinsip kedaulatan rakyat. Musyawarah mufakat ini menurutnya penting untuk mencegah dominasi perseorangan atau golongan tertentu dalam pengambilan keputusan. Pokok-pokok pikiran ini mewujudkan cita-cita hukum residi yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum dasar tertulis Undang-Undang Dasar maupun hukum dasar tidak tertulis konven. Berdasarkan pengertian tersebut, secara etimologis atau secara konkret, demokrasi Indonesia yang bersejati diri adalah demokrasi yang berdasarkan filsafat bangsa dan negara Indonesia, yaitu Pancasila, dan secara konstitusional terkandung dalam Start Fundamental Norm, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang merupakan norma dasar dan merupakan suatu sumber dari hukum dasar Indonesia. Demikian hasil pemaparan saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam video tersebut. Mohon maaf dan terima kasih.